Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Qala Rabbuna جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Manzumah yaitu kumpulan bait syair Al-Mimiyah yang diakhiri oleh huruf mim. Fil Wasaya, pembahasan terkait dengan wasiat-wasiat wal adab serta adab-adab al-ilmiyah, adab yang ilmiah. Li fadilati Syekh Ahmad atau Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari Profesor Dr. Saleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma. Terakhir kita membahas dari bait syair ke-30, 31 dan 32, tepatnya di halaman 46 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di bait syair ke-30, 31 dan 32 di halaman 46, beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan keagungan ilmu. Di bait syair ke-30 kata beliau, wa kullama dzukira sultanu fi hujajin fal ilmu la sultatul aidi li muhtakimi. Maka setiap kali disebutkan kata-kata sultan fi hujajin, di dalam hujjah, apakah Quran ataupun hadis, fal ilmu, maka yang diinginkan di situ adalah ilmu. La sultatul aidi, bukan kekuasaan secara kekuatan, bukan itu yang diinginkan dengan sultan. Tapi yang diinginkan dengan sultan itu adalah ilmu limuhtakimi, bagi seorang penguasa. Di bait syair ke-31 kata beliau, fasultatul yadi bil abdani qasiratun takunu bil adli au bil zulmi wal ghashami. Maka kekuasaan al-yad, kekuasaan fisik, kekuasaan tangan, bil abdani qasiratun, maka itu terbatas, hanya menguasai badan. Kekuatan fisik itu hanya mampu menguasai badan, tidak bisa menguasai hati. Fisik, kekuatan tidak bisa menguasai hati manusia. takunu bil adli au bil zulmi wal ghashami.
Maka bisa jadi dengan kekuatan fisik, kekuatan tangan, bisa saja seorang itu menguasai bil adli, dengan keadilan, au bil zulmi wal ghasham, atau bisa saja dia menguasai dengan kezaliman. Al-zulm, al-ghasham itu muradif, ya, atau kalimat yang maknanya sama. Di bait syair ke-32, sultatul ilmi tangqadul qulubu laha ilal huda wa ila mardati rabbihim. Maka kekuasaan ilmu itu akan menundukkan hati. Kalau orang memiliki kekuasaan, tapi kekuasaannya kekuasaan ilmu, maka ilmu itu bisa menundukkan hati ilal huda, mengajak orang kepada hidayah, wa ila mardati rabbihim, dan mengajak seorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah baca dari beberapa penjelasan Syekh Abdul Razak, ya, terkait dengan beberapa ayat yang beliau hadirkan, bahwa yang diinginkan dengan kata-kata sultan itu artinya adalah ilmu. Kemudian di halaman 46 di bagian bawah, paragraf paling bawah, kata beliau, walihada, di halaman 46 paragraf yang paling bawah sekali, walihada rawa Abdul Razak wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirihima an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala kullu sultanin fil Qur'ani fahuwa hujjah, yakni al-muradu bihi al-hujjah. Telah diriwayatkan, kata beliau, oleh Abdul Razak dan juga Imam Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir keduanya, karena Abdul Razak rahimahullah memiliki tafsir, demikian pula Ibnu Abi Hatim. Keduanya meriwayatkan di dalam buku tafsir keduanya sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Kullu sultan, setiap sultan, setiap kata-kata sultan fil Quran, yang ada di dalam Quran, fahuwa hujjah, maka itu adalah dalil, hujjah, argumentasi, yakni al-muradu bihi al-hujjah, yang diinginkan di situ adalah al-hujjah, yaitu dalil. Tusammal hujjah sultanan, di halaman 47, kata beliau, dinamakan hujjah itu sebagai sultan. Hujjah disebut dengan sultan. Kenapa? Lianna laha sultatan 'alal qalbi. Karena hujjah, argumentasi itu memiliki sultah. Dia memiliki kekuasaan 'alal qalbi, di dalam hati. Memiliki kekuasaan di dalam hati. Fala yastati'u ahadun raddahuma, maka tidak bisa seorang untuk menolaknya. Bi khilafil mughalatat wal abatil wa turuq ahli ad-dajjal, ahli ad-dajli, fa innaha la sultan laha 'ala al-qulub. Berbeda halnya kalau hanya sekedar al-mughalatat, ucapan-ucapan yang salah, wal abatil, kebatilan-kebatilan, wa turuq ahli tajli, demikian pula turuk, metode-metode para pendusta. Fa innaha la sultan, sesungguhnya itu semua tidak ada kekuasaan laha, yang dia miliki, alal qulub, di dalam hatinya. Orang kalau berbicara kekeliruan, itu dia tidak menguasai apa yang menjadi kekeliruan itu, kebatilan. Demikian pula para pendusta, itu tidak ada sultan, tidak ada kekuatan, kekuasaan di dalam hati mereka. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah, samma ilmal hujjah sultanan, Allah menamakan ilmu di atas hujjah itu dengan sultan, li'annaha tujibu tasalluta sahibiha atau sahibaha waqtidarahu falahu biha sultanun 'alal jahilin. Allah menamakan hujjah, argumentasi itu dengan sultan, di atas ilmu. Kenapa? Li'annaha tujib, karena sesungguhnya dia tujib,
mengharuskan tasallut sahibaha, menguasai orangnya menguasai. Jadi kalau seorang itu dikatakan dia memiliki sultan, memiliki kekuasaan ilmu, artinya dia betul-betul menguasai apa yang dia ketahui tersebut, waqtidarahu, dan dia berkuasa atasnya. Falahu biha sultan 'alal jahilin, maka pemilik hujjah, orang yang mengenal ilmu agama, maka dia bisa menguasai orang-orang bodoh. Dia bisa mengajak orang-orang yang tidak mengenal ilmu dengan keyakinan ilmu yang dia ketahui. Bal sultanul ilmi a'zamu min sultanil yadi. Bahkan kekuasaan ilmu itu lebih hebat dibandingkan kekuasaan fisik, kekuasaan tangan. Orang kalau punya kekuasaan ilmu, walaupun fisiknya lemah, dengan ilmunya orang-orang akan tunduk dengan dia. Tapi kalau orang memiliki kekuasaan fisik, belum tentu orang-orang tunduk dengan kekuatan fisiknya, walaupun dia memiliki menteri-menteri atau orang-orang yang menolong. Jadi ini kalau dibandingkan kekuasaan ilmu dengan kekuasaan fisik. Oleh karena itu para raja-raja yang memiliki kekuasaan fisik, ya, memiliki kekuatan di dalam fisik, apakah dengan bantuan para polisi ataupun tentara, maka mereka tetap butuh kepada orang-orang yang berilmu. Para raja-raja mereka meminta fatwa, bimbingan, arahan dari para ulama yang menguasai ilmu agama. Berarti apa? Kekuasaan ilmu itu lebih agung dibandingkan kekuasaan fisik. Walihada yanqadun nas lil hujjah ma la yanqaduna lil yadi. Oleh karena itu manusia akan tunduk dengan hujjah. Manusia akan lebih tunduk dengan dalil dibandingkan tunduk dengan orang yang punya kekuasaan fisik. Kalau cuma punya kekuasaan fisik, orang tidak tunduk. Karena ya, kekuasaan fisik itu bisa karena memang Allah berikan suatu kelebihan berupa fisik. Tapi kekuasaan ilmu, orang-orang akan lebih tunduk dengan orang yang memiliki kekuasaan ilmu. Ya. Baik, ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Fa innal hujjata tanqadu lahal qulub. Fa innal hujjah, sesungguhnya hujjah, dalil, argumentasi, kekuasaan ilmu agama itu akan membuat hati menjadi tunduk. Hati menjadi tunduk. Seorang raja yang tidak mengenal agama, kemudian dikenalkan tentang ilmu agama, dia tunduk. Masih ingat kisahnya Raja Habasyah An-Najashi, memiliki kekuasaan. Seorang raja di Habasyah yang Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah saat mereka merasakan kekerasan, penindasan yang sangat zalim dari orang-orang kafir Quraisy saat itu. Maka Najasyi menerima para sahabat Nabi untuk tinggal di Habasyah, dan Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Najasyi mengajaknya untuk memeluk Islam. Maka kekuasaan sang raja Najasyi saat itu memiliki kekuasaan fisik, tunduk terhadap ilmu yang dibawakan oleh Nabi SAW. Andai kata kekuasaan fisik itu lebih mulia, lebih hebat dibandingkan ilmu, maka Najasyi tidak akan mungkin untuk menerima. Tidak akan mungkin untuk menerima. Nah, ini ma'asyiral muslimin. Jadi kekuasaan dalil-dalil agama, ilmu, hujjah itu akan membuat hati menjadi tunduk, tunduk hati manusia. Kecuali orang-orang yang memang keras hatinya. Wa ammal yad fa inama yanqadu lahal badan. Kalau kita punya kekuasaan fisik, itu hanya akan membuat badan menjadi tunduk, hanya menguasai badan. Kita nggak bisa menguasai hati orang, ya tidak? Coba lihat ibunya Ammar bin Yasir yang dibunuh oleh Abu Jahal dengan ditusukkan tombak di bagian kemaluannya, meninggal dunia. Saat itu Abu Jahal dan bala tentaranya memiliki kekuatan fisik, memiliki kekuasaan fisik. Tetapi kalau kita lihat apakah ada kekuasaan ilmu? Enggak. Karena kekuatan fisik itu hanya mampu menundukkan badan.
Mungkin dia ancam orang, orang terima. Mungkin dia sakiti orang, orang ikuti apa yang dia inginkan. Tapi apakah hati orang menerima? Tidak. Ammar bin Yasir tidak terima saat itu. Walaupun sebagian sahabat itu ridwanullah alaihim ajma'in, kalau kita lihat mereka, walaupun fisik mereka seakan-akan ridha dengan perbuatan orang kafir, tetapi hati mereka mutmainnun bil iman, tetap kokoh di atas keimanan. Jadi tidak bisa. Kalau hanya berbicara kekuatan fisik, maka fisik itu hanya mampu menundukkan badan. Fal hujjatu ta'assurul qalbi wa taquduhu wa tadulluhu al mukhalif. Maka kata beliau, hujjah, argumentasi ilmu agama itu bisa memberikan ta'assur, memberikan bekas al-qalbi kepada hati, wa taquduhu wa tadulluhu al-mukhalif, dan membuat hati menjadi tunduk dan menyelisihi orang-orang yang menyelisihi kebenaran, menghinakan orang yang menyelisihi kebenaran. Ini ilmu agama. Fa in adhara al-'inad al-mukabirah, walaupun mereka menampakkan al-'inad, pembangkangan, wal mukabirah, dan juga menampakkan kesombongan, tapi berbekas dalam hati manusia. Fa qalbuhu kha'id fadi'un laha, maka hati manusia itu akan tunduk. Dalilun makhurun tahta sultaniha, sebenarnya hatinya hina. Dalilun makhur, sebenarnya hati mereka itu hina. Tahta sultaniha, ya, di bawah dalil-dalil hujjah. Walaupun sebagian para raja itu ada yang sombong, kata Syekh, ya, dinukilkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah Dar Sa'adah. Walaupun sebagian hati para raja itu sombong, tetapi sebenarnya hati mereka itu hina dengan dalil-dalil ilmu agama. Bal sultanul jah illam yakun ma'ahu ilmun yusasu bihi, bahkan sampai kekuasaan, kedudukan terhormat di tengah manusia. Fa illam yakun ma'ahu ilmun, kalau tidak memiliki ilmu, yusasu bihi, yang dia mengaturnya, fahuwa bimanzilati sultanis siba' wal usud wa nahwiha, maka dia sama dengan kekuasaan binatang buas, wal usud, dan kekuasaan singa dan selainnya. Kekuasaan kedudukan, orang yang punya kedudukan di tengah manusia, maka dia harus punya ilmu, bukan sekedar kekuasaan. Kalau dia hanya sekedar memiliki kekuasaan, tidak punya ilmu yang dia bisa mengaturnya, kata Syekh, kata Imam Ibnul Qayyim, maka sama saja seperti binatang buas yang memimpin binatang-binatang lain, atau seekor singa yang memimpin para singa-singa yang lain. Nggak ada artinya, cuman kekuatan fisik saja. Qudratun bila ilmin la rahmah, seorang punya kekuatan tapi nggak punya ilmu, itu nggak ada rahmatnya di situ, tidak ada rahmatnya. Bi khilafi sultanil hujjah, beda halnya dengan orang yang punya kekuasaan ilmu agama. Fa innahu qudratun bil ilmin wa rahmatin wa hikmatin, maka dia punya kekuatan dengan ilmu, rahmat dan hikmah. Maka bedakan antara seorang penguasa, raja yang dia kenal ilmu agama, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau kepala negara, memiliki ilmu agama, maka beliau punya kekuatan, rahmat dan hikmah di dalamnya. Wa man lam yakun lahu iqtidarun fi ilmihi, siapa yang tidak punya kekuasaan pada ilmunya, fahuwa imma li da'fi hujjatihi wa sultanihi, bisa saja itu karena lemahnya hujjahnya dan kekuasaannya, wa imma li qahri sultanil yadi wa sayfi lahu, bisa saja itu karena dia dikalahkan oleh kekuasaan fisik dan senjata. Wa illa fal hujjatu nasiratun nafsaha, kalau tidak begitu maka dalil ilmu agama itu akan menolong dirinya. Zahiratun 'alal batil, akan menampakkan kebenaran di atas kebatilan. Qahiratun lahu, akan menguasai apa yang dia miliki. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan Ibnul Qayyim. Jadi Ibnul Qayyim itu rahimahullah di dalam kitab Miftah Dar Sa'adah, beliau menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan ilmu
itu lebih agung dibandingkan kekuatan fisik, kekuasaan fisik. Karena kekuasaan fisik itu akan tunduk dengan ilmu. Ya. Kemudian kata beliau di sini, wa min latifi ma yurwa huna, wa min latif, di antara hal yang menarik di sini kata beliau, ma yurwa huna, apa yang diriwayatkan di dalam buku ini, ma jaa fi kitabil Khatib al-Baghdadi rahimahullah, yaitu sebuah kisah yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Di dalam kitab Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, terkenal ulama yang menguasai ilmu-ilmu tentang tarikh, pakar sirah. An Ash'ath bin Syu'bah Al-Massisi, dari Ash'ath bin Syu'bah Al-Massisi, dia mengatakan, Qadima Harun Ar-Rashid Amirul Mukminin Raqqah. Suatu ketika Harun Ar-Rashid Amirul Mukminin, seorang khalifah ya, beliau mendatangi sebuah daerah yang bernama Raqqah. Fanjafala an-nasu khalfa Abdullah bin al-Mubarak. Maka orang-orang berjalan di belakang Abdullah ibn al-Mubarak. Ini kisah yang tadi kita singgung di awal. Suatu ketika Amirul Mukminin, ya, Harun Ar-Rashid rahimahullah, beliau berjalan di sebuah daerah yang bernama Raqqah. Tapi di sana juga ada Abdullah ibn al-Mubarak. Tapi saat itu Abdullah ibn al-Mubarak diikuti oleh orang banyak. Banyak sekali pengikutnya Abdullah ibn al-Mubarak. Harun Ar-Rashid itu adalah seorang Amirul Mukminin. Maka ma'asyiral muslimin, taqatta'at an-ni'al. Sampai saking banyaknya yang mengikuti Abdullah ibn al-Mubarak, dikisahkan bahwa manusia berdesak-desakan, wa taqatta'atin ni'al, sampai sendal-sendal orang saat itu berputusan. Putus sendal-sendal orang, saking ramainya berdesak-desakan yang mengikuti Abdullah ibn al-Mubarak. Wartafa'atil ghubrah, sementara debu terangkat, berterbangan debu-debu, berdesakan orang-orang mengikuti Abdullah ibn al-Mubarak. Fa asyrafat ummu walad li amirul mu'minin min burujin min qasril khashab. Maka ummul walad, seorang budak wanita, asyrafat, dia melihat li amirul mukminin, kepada Amirul Mukminin Harun Ar-Rashid saat itu, min burujin min qasril khashab, min buruj, dari sebuah tempat yang tinggi, dari istana yang terbuat dari kayu. Ada wanita yang melihat dari atas. Ada satu Abdullah ibn al-Mubarak, satu lagi yaitu Harun Ar-Rashid. Falamma ra'atin nas qalat ma hadha. Ketika dia melihat manusia banyak, wanita ini mengatakan, apa ini? Ma hadha? Qalu, orang-orang mengatakan, alimun min ahli Khurasan qadima Raqqah. Maka wanita ini bertanya kepada orang-orang, ada apa ini rame-rame? Kenapa ramai sekali yang mengikuti Abdullah ibn al-Mubarak, sementara Harun Ar-Rashid tidak seramai itu? Maka orang-orang mengatakan, alimun min ahli Khurasan qadima Raqqah. Sesungguhnya ada seorang alim dari negeri Khurasan yang mendatangi sebuah tempat yang bernama Raqqah. Khurasan itu sebuah daerah yang sekarang ini dia meliputi wilayah Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Ini dulu namanya Khurasan. Maka ma'asyiral muslimin, kata orang-orang yang ramai berdesak-desakan itu adalah seorang alim yang datang dari Khurasan mendatangi Raqqah. Yuqalu lahu, disebutlah orang-orang itu namanya adalah Abdullah ibnul Mubarak, ya, seorang ulama terkemuka di masanya. Faqalat hadza wallah al-mulku. Kata wanita ini, demi Allah, inilah yang disebut kekuasaan. Banyak yang mengikuti Abdullah ibn Mubarak. Maka kata wanita ini, wallah,
Inilah yang disebut dengan kekuasaan. La mulku Harun alladzi la yajma'un nasa illa bisyuratin wa a'wan. Beda halnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Harun ar-Rasyid, yang tidaklah manusia berkumpul kecuali karena dia punya polisi dan dia punya a'wan, para tentara-tentara yang dia perintahkan untuk mengumpulkan manusia. Baik, di sini kita bisa menilai apa? Bahwa kekuasaan ilmu yang dimiliki Abdullah ibn al-Mubarak itu membuat beliau diikuti oleh orang-orang banyak. Ya, ini pemandangan yang tidak kita lihat sampai zaman sekarang. Bagaimana ketika ada seorang alim, maka manusia berbondong-bondong mengikuti, sampai-sampai disebutkan taqatta'atin ni'al, sandal-sandal manusia berputus-putusan, wartafa'atil ghubrah, debu naik semuanya ke udara, saking mereka ingin dekatnya kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Maka wanita ini mengatakan, hadza wallah al-mulku, inilah yang disebut dengan kekuasaan. Berbeda kekuasaan Harun ar-Rasyid yang dia bisa mengumpulkan orang itu dengan adanya polisi-polisi atau adanya tentara-tentara yang dia miliki. Kemudian kata beliau, fasultatu al-yadi, bait syair ke-31, qala an-nazim, fasultatul yadi bil abdani qasiratun. Maka kalau kita berbicara tentang kekuasaan fisik, kekuasaan tangan, itu hanya terbatas menguasai badan saja. Takunu bil adli au bil zulmi wal ghasham. Ya, bisa jadi dengan kekuasaan itu dia berlaku keadilan atau kezaliman. Fasultatul yadi yakni sultatul hakim. Maka kekuasaan fisik yaitu kekuasaan seorang hakim au amir atau penguasa negara, kepala negara, wa nahwiha bil yad, yang dia menguasai sebuah tempat itu dengan fisik, dengan tangannya. Bil abdani qasiratun, adapun kalimat bil abdani qasiratun ay la tu'athiru fil qulub, tidak ada pengaruhnya di dalam hati. Kekuasaan fisik. Seorang kepala rumah tangga lah, seorang bapak, kalau dia hanya modal tukang pukul, apakah anaknya itu bisa tunduk? Enggak. Tapi kalau bapaknya berilmu, apakah anak itu bisa tunduk? Bisa saja. Innama 'alal abdan faqat fatanqadu wa tutawi'. Kalau berbicara tentang kekuasaan fisik, maka itu hanya sebatas badan. Kita mampu mukul anak kita. Seorang penguasa negara dia mampu untuk menghukum rakyatnya, bisa saja. Fatanqadu wa tutawi', tapi tidak bisa untuk menundukkan hati dan membuat hati itu taat. Wa hiya taratan takunu bil adli. Kalau orang berbicara tentang kekuasaan fisik, bisa saja dia menguasai kekuasaannya itu dengan keadilan. Wa taratan takunu bil zulmi wal ghasham. Bisa saja dia menguasai apa yang dia kuasai dengan kezaliman. Kekuasaan ilmu itu akan membuat hati menjadi tunduk. Dengan ilmu hati menjadi tunduk. Dan kekuasaan ilmu itu mengajak kepada petunjuk, hidayah, mengajak kepada mardati rabbihim, keridhaan Allah. Bainama idza ja'at sultatul ilmi inqadatil qulubu ila hudallahi wa naili ridahu. Ketika seorang itu dia datang dengan kekuasaan ilmu, maka akan membuat hati menjadi tunduk kepada hidayah Allah dan menggapai ridha Allah. Wal qasas fi tarikh wasyawahid ala dzalika katsiratun jiddan. Adapun kisah-kisah dan juga tarikh, sejarah, wasyawahid, dalil-dalil penguat ala dzalik, tentang hal ini, katsiratun jiddan, sangat banyak. Sangat banyak dalil-dalil yang menceritakan bahwa kekuasaan ilmu itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak sekali. Wa minasyawahid al-qadimah, di antara dalil-dalil penguat yang terdahulu, yang lalu, maksudnya dalil-dalil yang tempo dulu, kejadian tempo dulu yang menguatkan kita, al-khawarij alladzina kharaju ala Ali. Coba lihat dulu saat ada orang-orang khawarij yang mereka keluar atas ketaatan kepada penguasa saat itu, Ali bin Abi Thalib. Arsala ilaihim Ibnu Abbas. Maka Ali mengirimkan Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka. Ali punya kekuasaan? Punya. Kalau digerakkan orang-orang untuk menghabisi orang khawarij, bisa saja. Ya, bisa saja. Tapi bukan itu. Arsala ilaihim Ibnu Abbas. Kata Syekh Abdul Razak di sini,
bahwa Ali mengirimkan Abdullah bin Abbas wa ma'ahu hujajul ilmi. Abdullah bin Abbas sudah dikuatkan dengan pemikiran ilmu agama, bibit-bibit ilmu agama. Maka diutuslah Abdullah bin Abbas untuk menasehati orang-orang Khawarij yang menyelisihi Ali bin Abi Thalib saat itu. Faraja'a minhum alfan. Maka taubatlah, raja'a maksudnya kembali, taubat. Rujuklah orang-orang Khawarij sekitar 2000 orang. Alfan. Kalau alfun 1000, alfan 2000 orang. Taubat. Karena nasihat dari Abdullah bin Abbas. Bukan kekerasan, tapi fikirannya yang didoktrin dengan ilmu agama, taubat. Keluar mereka dari sifat-sifat Khawarij memerangi Ali bin Abi Thalib. Wa fi riwayah disebutkan dalam riwayat lain 4,000 orang. Ini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Maka disebutkan Abdullah bin Abbas ini membuat orang-orang taubat dengan ilmu agama yang dia miliki, 2000 atau 4000 orang. In qadat qulubuhum li sultatil ilmi la abdanihim faqat. Maka kalau hatinya yang sudah taubat, maka kekuasaan ilmu itu membuat badan-badan manusia kembali taubat, bukan hanya sekedar badannya saja tapi hatinya. Kalau hatinya sudah tunduk, badannya ikut, tapi kalau badan ikut belum tentu hati tunduk. Itu berbicara tentang zaman dulu, bagaimana orang-orang yang punya kekuatan ditaklukkan, orang-orang Khawarij itu ditaklukkan dengan hanya mereka dinasihati oleh Abdullah bin Abbas. Kalau berbicara tentang zaman kita, terakhir kata Syekh, wa fi zamanina hadza, kalau berbicara tentang bagaimana ya betapa agungnya ilmu agama itu di zaman kita, kita lihat Syekh mengatakan di sini fil Jazair, di daerah Al-Jazair. Di sebuah daerah Al-Jazair, lamma tahassana a'dadun kabirah minal khawarij. Ketika itu, tatkala itu tahassana, ada orang-orang yang tahassan. Mereka melindungi diri a'dadun kabirah dengan jumlah yang sangat banyak. Enggak terhitung banyaknya ini di Al-Jazair. Dulu ya, ini dulu di tahun 90-an. Saya pun tidak tahu tentang kisah ini, tapi Syekh menceritakan. Dulu di tahun 90-an, di zaman kita ini, ada orang-orang di Al-Jazair yang mereka melindungi diri dari kalangan orang-orang Khawarij minal jibal. Mereka tinggal di sebuah gunung-gunung tinggi. Wa tasallatu 'alan nas wa hawalat ma'ahum ad-daulah al-muhawalat adidah wa hum mu'tasimuna fil jibal. Mereka melakukan aniaya, mereka bersifat buruk kepada manusia, menghalalkan darah kaum muslimin, bikin negara sendiri di atas gunung di daerah Al-Jazair, ya, wa hum mu'tasimuna fil jibal, tapi mereka tetap di gunung saja. Ini ya, bikin kekuasaan sendiri di gunung itu. Ya. Ma'asyiral muslimin azakumullah. Maka katabalahum asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah fatwa 'azimah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin di zaman Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, beliau mengirimkan fatwa 'azimah, sebuah fatwa yang sangat agung, nasihatan tsaminah, sebuah nasihat tsaminah yang sangat berharga. Ya, ditulis surat, disampaikan nasihat, ursilat ilaihim, dikirimlah kepada mereka. Surat fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin, nasihat yang berharga untuk mereka supaya taubat, tidak memberontak kepada penguasa, tidak membuat daulah negara di dalam negara. Fanazal a'dadun minhum, maka disebutkan turun taubat betapa banyak dari kalangan mereka. Walaupun tidak semua, tapi disebutkan fanazal a'dadun minhum, maka taubat turun dari gunung-gunung itu sebagian di antara mereka. Wanqadat qulubuhum lil haq, hati mereka tunduk kepada kebenaran. Walihada sultatul ilmi sultatun 'alal qulub. Oleh karena itu kata beliau, kekuasaan ilmu itu bisa menguasai hati manusia. Wa amma sultatul hukam, adapun kekuasaan hakim, kekuasaan pemimpin, wahia 'alal abdan, itu hanya mampu menguasai badannya orang. Hanya mampu menguasai badannya orang. Coba kita lihat, ikhwah, orang-orang yang mereka melakukan kudeta pada penguasa, ya, melakukan
caci maki terhadap penguasa, menghancurkan kehormatan penguasa, menggibah, menggunjing. Bahkan para ustadz-ustadz yang setiap khutbah Jumat itu isinya bukan ilmu agama, tapi menghabisi kehormatan penguasa di mimbar-mimbar. Maka terkadang mereka itu bukan butuh dikerasi, tapi butuh diperhatikan dari pola pikirnya seperti apa syubhat yang merasuki pemikirannya, sehingga dinasihati dengan ilmu agama, sampaikan dalil-dalil yang baik, tentunya dengan keikhlasan dalam hati, mengajak manusia untuk kembali kepada kebenaran, serta ada rasa harapan doa, ya Allah semoga orang ini mengenal hidayah, tanpa kekerasan, ya. Maka mereka akan tunduk hatinya sehingga badan mereka itu tunduk. Ketika kita melakukan kekerasan, bisa saja mungkin badannya tunduk tapi hatinya tetap tidak tunduk. Hatinya tetap tidak tunduk. Nah, ini kejadian yang sangat luar biasa ya di zamannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, di zaman kita ini ternyata Syekh Ibnu Utsaimin ini adalah orang yang memiliki sosok yang sangat ya dihormati orang-orang di masanya. Dari ucapan beliau sangat didengar, nasihat beliau sangat berharga, sehingga sampai-sampai orang yang sudah berpemikiran memberontak terhadap penguasa, menjadi khawarij yang membuat negara di dalam negara, ketika mendengar surat dari Syekh Ibnu Utsaimin sebagai seorang alim yang dihormati, maka mereka turun dan tunduk hati-hati mereka kepada kebenaran ilmu agama. Wallahu a'lam. Ini apa kita bahas di pertemuan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait bait syair ke-33. Hadza huwa wa sallallahu wasallam